Ini adalah saatnya bagi kita di persimpangan yang kritis ini untuk mengambil pelajaran dari sejarah. Tapi Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Namun pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana narasi-narasi utopis yang dibentuknya terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu. Halo sahabat Kompas TV, dalam sepekan terakhir ini banyak berita yang menjadi sorotan publik. Kira-kira berita apa saja sih yang banyak dikomen oleh netizen? Ini dia videonya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar hadiri sidang perdana sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Rabu 27 Maret 2024. Dalam tuntutannya, tim Anies Muhaimin meminta agar MK menggagalkan hasil KPU serta meminta diskualifikasi pasangan Capres Prabowo Gibran. Tim Anies Muhaimin juga meminta agar digelar pemilu ulang. Ini adalah saatnya bagi kita di persimpangan yang kritis ini untuk mengambil pelajaran dari sejarah, berdiri dengan keberanian moral dan intelektual untuk menentukan masa depan kita dengan keputusan yang akan memperkuat pondasi demokrasi, memperkuat pondasi keadilan di dalam negara kita. So, kira-kira apa komentar netizen? Langsung aja nih, kita baca di netizen pertama ada dari @Zubaidah. Zubaidah bilang, semoga di bulan yang penuh berkah ampunan dan maghfirah, MK yang mulia memutuskan dengan berpegang teguh pada keadilan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Ya, semoga aja ya Hakim MK ini bisa memutuskan sidang tanpa tekanan dari pihak manapun dan siapapun. Lanjut di netizen kedua dari @Fran. Fran bilang, nyali hakim dipertaruhkan sekarang untuk memutuskan ini perlu jiwa negarawan yang tangguh. Betul banget nih, karena keputusan ini memang bukan perkara mudah ya buat hakim. Nah, kalau di netizen selanjutnya ada dari @Mikael. Mikael bilang, MK yang memulai, MK pula yang akan mengakhiri. Semoga majelis penuh menjunjung tinggi integritasnya. Ada harapan nih dari netizen yang satu ini, semoga hakim bisa menjunjung tinggi integritasnya. Dua kubu pemohon gugatan hasil Pilpres 2024 kompak mengajukan nama sejumlah menteri dihadirkan dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. Menurut Ketua MK Soehartoyo, permintaan tersebut akan dibahas dalam rapat hakim. Ketua MK Soehartoyo menegaskan bahwa dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, Mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi atau ahli pemohon. Tapi Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh Mahkamah. Bisa jadi yang diusulkan tadi memang diperlukan juga. Itu sangat tergantung juga dari pembahasan kami di rapat Mustat Hakim. Sehingga nanti kalau dihadirkan juga Mahkamah yang memerlukan. Langsung aja kita bacain komentar dari netizen @Franciscus yang bilang, ini kasus besar, seharusnya siapapun kalau dibutuhkan, sekalipun menteri. Kalau menurut netizen yang satu ini nih, siapapun yang dibutuhkan dalam sidang itu perlu dihadirkan, sekalipun menteri. Lanjut di netizen berikutnya dari @Yuan yang bilang, adem sekali lihat yang mulia, semoga dapat memutuskan hasil sidang seadil-adilnya. Amin ya, semoga yang mulia hakim bisa memutus sidang nih dengan seadil-adilnya. Next, di netizen berikutnya ada dari @Tanti. Semoga para hakim yang sedang berpuasa dapat menegakkan keadilan dan kebenaran, jangan mendukung yang zalim dan sudah jelas kecurangannya. Berat hisapnya Pak Hakim kelak di akhirat jika membela yang zalim dan tidak membela kebenaran. Ternyata banyak ya netizen yang berharap hakim bisa menegakkan keadilan dan kebenaran. Selain yang para pengacara kondang bacakan gugatan ataupun eksepsi di sidang MK, netizen juga menyoroti anak pengacara Yusril Iza Mahendra, yaitu Yuri Kemal Fadlullah. Yuri sempat membacakan eksepsi atau bantahan terhadap gugatan mengenai dugaan kecurangan Pilpres 2024. Yuri sampaikan pihak pemohon sama sekali tidak memberikan dasar yang dihitungkan, alih-alih malah hanya mendalilkan hal kualitatif terkait dugaan kecurangan pemilu oleh beberapa pihak dalam bentuk narasi. Sedangkan narasi bukan bukti hukum dalam sidang MK. Namun pemohon gagal dalam membuktikan baik secara kuantitatif dan juga bagaimana
narasi-narasi utopis yang dibentuknya terkait dengan tatanan ideal konsepsi dan pengaturan sistem pemilu dapat secara merta dan cuma-cuma menganulir 96.214.691 suara pemilih pihak terkait yang melalui serangkaian proses pemilu yang sudah dinyatakan sebagai suara sah. Kalau gitu langsung aja kita baca dari komentar netizen pertama, ada dari @don69muk yang bilang, sepertinya ini menjadi ajang penampilan advokat muda Indonesia. Advokat senior terkesan mendidik advokat muda supaya memiliki jam terbang di tingkat nasional. Semoga aja nih ya, advokat muda dan para senior itu bisa saling rangkul demi pendidikan hukum di Indonesia yang lebih baik. Lanjut di komentar netizen berikutnya ada dari @rehima_prayudya yang bilang, majulah anak muda generasi penerus bangsa yang berilmu, berakhlak, dan bertakwa kepada Allah. Tetaplah berpedoman pada kepentingan bersama demi bangsa dan negara Indonesia yang sangat kita cintai ini. Kalau netizen yang satu ini nih ngasih semangat nih buat advokat muda, buat terus jadikan kepentingan bangsa Indonesia sebagai pedoman. Langsung aja nih kita bacain komentar berikutnya dari @endaksetiawati yang bilang, hebat putra Bapak Yusril, anak muda yang maju yang bisa jadi contoh. Maju terus bersama Mas Gibran juga anak muda. Ayo anak-anak muda seluruh Indonesia bangkit di dalam kebenaran. Semoga putra Bapak Yusril hebat seperti ayahandanya. Wah, ternyata Yuri juga banyak nih dapat semangat dari netizen biar bisa ikutin jejak sang ayah. Itu dia tadi berita yang banyak disorot oleh netizen. Nah, biar semakin semangat nih nonton YouTube Kompas TV-nya, siapa tahu nih komentar kamu dibacain di netizen oh netizen. Kalau begitu saya Anseli Natasha pamit undur diri dulu, tapi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Kompas TV.